Oke. Wes ning kono wae, wes ning kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Mantap, ceria. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar kita diberi kelancaran, kemudahan dan kepahaman saat menuntut ilmu. Dan marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Hadir semua? Masuk semua, Pak. Masuk semua, Pak. Andi Pak ada masuk karena sakit. Pak Ya, J, Pak. Andi sakit. Ya, lanjut. Absen berapa? Perkenalan terlebih dahulu. Di sini nama saya Irfan Hardiansyah. Bisa dipanggil Irfan, bisa dipanggil Hardi. Jadi Pak Irfan atau Pak Hardi. Mas ya. Ya Pak. Asal saya Bekasi. Di sini ada yang asalnya Bekasi. Cayem, Pak. Oh iya, Citayam. Ya. Jatiasi, Pak. Di sini dari teman-teman udah ada yang tahu apa itu puasa? Puasa itu kegiatan ngapain sih? Gitu. Ya, Pak Pak, puasa itu tidak makan, tidak minum. Ya boleh, tidak makan, tidak minum. Terus apa lagi? Ayo. Menahan hawa nafsu dan amarah. Ya boleh. Ngabuburit, Pak. Ya boleh. Tapi tidak termasuk dalam rukun itu. Iya, Pak. Nah, ini dia pengertian sebenarnya. Secara bahasa puasa itu menahan atau mencegah. Jadi dalam bahasa Arab itu puasa itu kan dikenal sebagai dengan saum atau siam. Nah, bentuk ini berasal dari bentuk masdar yaitu soma. Ya sungguh. Ya betul, ya sungguh. Soman. Bama soman. Soma. Bapak Somat. Wasiaman. Berguna juga ilmu kasih. Nah, dan yang artinya mencegah atau menahan. Nah, kalau menurut istilahnya yaitu puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa itu kita harus menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, kayak misalnya makan, minum dan hal-hal yang lain. Nanti kita bahas di hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat serta syarat dan rukun tertentu. Nah, teman-teman sendiri itu apa sih syarat dan rukun itu? Syarat itu apa? Rukun itu apa? Ada yang tahu? Syarat. Syarat adalah persyaratan, Pak. Dan Sesuatu rukun- yang harus dipenuhi. Iya, boleh. Ada lagi syarat itu apa? Syarat. Ketentuan, Pak. Ya, ketentuan bisa. Nah, sedangkan rukun ada yang tahu rukun itu apa? Ada 5. Itu adalah kewajiban, Pak. Kewajiban. Rukun kewajiban. Kewajiban harus dilaksanakan, Pak. Yang harus dilaksanakan. Kamu apa? Rukun itu apa? Ketika melaksanakan. Ya, tepat sekali. Jadi syarat itu Sebelum. oh iya. Syarat itu Teman-teman segala sesuatu yang harus dipenuhi. segala sesuatu yang ada dan harus dipenuhi sebelum melaksanakan puasa. Nah, jadi syarat itu kata kuncinya di sebelum melaksanakan. Nah, sedangkan rukun itu segala sesuatu yang ada dan harus dipenuhi pada saat atau waktu melaksanakan puasa. Nah, ini pada saat
Syarat sah. Ya. Syarat sah, Pak. Siap. Loh. Nah, syarat yang pertama yaitu Islam. Islam ya. Ya, Pak. Jadi Islam itu apa, Pak? Islam itu agama kita semua. Kamu agamanya apa? Islam. Iya. Islam. Nah, yang kedua yaitu balik. Balik itu anak yang sudah Disunat ya, Pak. pubertas. Oh iya. Dalam Islam itu namanya balik. Boleh. Nah, dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena pencatat amal akan diangkat dari 3 orang, yaitu yang pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua yaitu anak-anak yang belum balik. Nah, yang ketiga itu orang yang dalam gangguan jiwa atau orang gila. Nah, ketiga orang ini terlepas dari hukumnya wajibnya berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwa masa kecil orang tidur dan orang yang gila itu termasuk faktor-faktor hilangnya suatu ketetapan dalam beramal. Jadi hilangnya suatu ketetapan seseorang akan hak-hak yang disyariatkan. Maka dari itu anak-anak, orang yang tertidur, orang gila itu tidak dibebani perintah serta larangan dalam agama. Itulah bentuk kasih sayang dan rahmat Allah terhadap mereka. Yang selanjutnya yaitu berakal sehat. Berakal sehat itu juga terdapat dalam hadis ini, yaitu yang orang tidak berakal itu. Jadi kalau misalnya orang yang tidak berakal itu tidak diwajibkan berpuasa. Nah, yang keempat itu mampu. Mampu di sini yaitu mampu serta kuat melaksanakan puasa. Jadi jika orang yang sudah lanjut usia itu jika tidak bisa mengkodoknya juga, maka orang yang lanjut usia itu bisa dengan membayar fidyah kepada fakir miskin. Nah, selanjutnya yaitu suci dari haid atau nifas bagi perempuan. Nah, yang terakhir menetap atau mukim. Jadi orang yang sedang berpergian itu diperbolehkan tidak berpuasa, namun menggantinya di lain hari. Selanjutnya yaitu ada syarat sah. Syarat sah yang pertama yaitu Islam, sama kayak syarat wajib yang tadi. Nah, yang kedua itu mumayyiz, atau ini tuh dapat seseorang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini mumayyiz ya. Terus yang ketiga suci dari haid dan nifas. Terus yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Misalnya pada hari raya Idul Fitri itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, diharamkan. Selanjutnya yaitu ada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu ada niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Nah, untuk melaksanakan suatu amalan itu diperlukan niat, karena yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya semua amalan itu dengan niat. Nah, untuk niat puasa wajib itu dilaksanakan pada malam hari atau sebelum terbitnya fajar. Untuk puasa sunnah itu niat boleh dilakukan setelah terbitnya fajar, atau pada misal teman-teman itu bangun pagi dan ingin melaksanakan
puasa sunnah hari Senin, maka setelah bangun itu harus langsung berniat tanpa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tanpa minum terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu. Jadi langsung bangun, langsung niat itu, maka puasanya sah jika puasa sunnah. Nah, jika puasa wajib itu harus dilaksanakan pada malam hari atau sebelum terbitnya fajar. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Hafsah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala man lam yujmi' siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Yang artinya yaitu dari Hafsah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi niat itu jika teman-teman ingin berpuasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar atau puasa kafarat itu niatnya harus dilakukan pada malam hari atau sebelum terbitnya fajar atau waktu sahur gitu ya. Nah, sedangkan niat puasa sunnah itu boleh dilakukan setelah terbitnya matahari. Seperti misalnya teman-teman bangun tidur dan ingin langsung berniat puasa, misalnya puasa hari Senin gitu. Maka langsung bisa niat setelah bangun itu tanpa melakukan hal-hal yang menyebabkan puasa begitu. Terus yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan inilah rukun puasa. Adapun sunnah-sunnah yang di pada puasa yaitu, jadi kita selain melaksanakan hal-hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah. Nah, sunnah puasa yang pertama yaitu makan sahur. Di sini makan sahur termasuk sunnah karena sahur itu bertujuan untuk agar kita kuat menjalankan ibadah puasa. Selain itu juga pada waktu sahur itu terdapat keberkahan. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu an Anasi bin Malik radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Ya. Karena dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makanan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makanya jika orang yang tidak sahur itu maka sangat rugi karena dia tidak menjalankan sunnahnya puasa. Karena makan sahur itu termasuk ke dalam sunnahnya puasa dan bisa menambah pahala amalan sunnah. Yang kedua yaitu mengakhirkan makan sahur. Nah, ini sebaiknya makan sahur itu diakhiri sebelum terbitnya fajar, di akhir waktu sebelum terbit fajar. Yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Jadi waktu berbuka itu jangan ditunda-tunda, langsung disegerakan jika waktu berbuka itu sudah tiba. Jam 4, Pak. Nah, maghrib dong. Nah, dan disunahkan berbuka itu dengan makanan yang manis-manis seperti kurma dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada maka dengan air putih. Jadi menyegerakan berbuka itu adalah hal yang sunnah. Jangan pernah menunda-nunda berbuka karena harus disegerakan. Walaupun itu hanya seteguk air. Nah, selanjutnya yaitu membaca doa ketika berbuka puasa. Nah, kenapa membaca doa ketika berbuka puasa? Karena waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu waktu ketika sebelum berbuka ataupun pada saat berbuka puasa. Itu termasuk sunnah puasa.
Nah, selanjutnya yaitu memberi makanan untuk berbuka puasa untuk orang yang berpuasa. Jadi memberi makanan ini termasuk sunnah karena termasuk bagian dari bersedekah, berbagi. Walaupun ini hanya membagikan seteguk ayam. Selanjutnya itu memperbanyak amal soleh seperti misalnya tadarus atau bersedekah. Nah, yang terakhir yaitu itikaf atau berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Biasanya ini Rasulullah SAW mengajarkan beriktikaf terutama pada 10 malam terakhir. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, yang pertama yaitu berkumur-kumur yang berlebihan, itu tidak boleh. Terus menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincir matahari. Nah, menyikat gigi atau bersiwak ini merupakan hal yang menyalahi yang utama karena utamanya adalah membiarkan mulut dengan aromanya yang kurang sedap, seperti dalam hadis yaitu sungguh bau mulut orang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik atau kasturi. Selanjutnya itu mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, itu termasuk hal yang makruh. Jadi hal-hal ini tuh lebih baik dihindari ya, daripada mengurangi nilai-nilai puasa kita. Terus memperbanyak tidur, jadi itu tidak boleh memperbanyak tidur itu. Makanya disunahkan untuk memperbanyak amal soleh seperti bertadarus ataupun bersedekah. Selanjutnya itu ada berbekam atau disuntik. Dan yang terakhir sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk hal yang makruh. Karena hal-hal makruh ini mengurangi nilai puasa kita. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu ada makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja itu maka diperbolehkan untuk melanjutkannya, seperti sabda Nabi yaitu barang siapa yang lupa bahwa ia berpuasa kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah disempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Jadi kalau misalnya tidak sengaja atau dikarenakan lupa itu, maka boleh untuk menyempurnakannya lagi atau bisa dilanjut lagi. Nah, yang kedua yaitu murtad atau pindah agama. Nah, yang ketiga mentah dengan sengaja. Lalu yang keempat bersetubuh pada siang hari. Yang kelima haid atau nifas. Keenam merubah niat puasa. Dan yang ketujuh hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Nah, hal-hal inilah yang membatalkan puasa. Jadi hindarilah hal-hal ketujuh ini. Nah, di sini ada macam-macam puasa. Yang pertama itu ada puasa wajib atau fardu. Jadi jika puasa ini dijalankan, maka kita mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Seperti ini yaitu puasa Ramadan, puasa Nazar, atau puasa Kifarat. Nah, puasa sunnah. Yang kedua puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Seperti puasa hari Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah dan lain-lain. Selanjutnya yaitu puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Nah, yang kelima, yang keempat puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Mungkin
itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, berguna Amin. bagi teman-teman. Amin, Pak. Dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.